Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Anduzam Hariroroyan dengan NIM 21241101101. Dan di kesempatan kali ini, sebelumnya saya sudah berpresentasikan tentang bagaimana cara select dan order by. Kemudian di sini kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi where. Jadi where itu akan untuk di sebuah kondisi, jadi nanti misalnya ada pegawai. Nah, kita ingin menampilkan data dari pegawai misalnya umurnya berada di atas 20 atau umurnya berada di atas 60 ketika sudah masuk menjadi hire atau menjadi pegawai, atau dibatasi dengan kapan masa dia sudah menjabat sebagai pegawai di suatu perusahaan. Nah, itu kita menggunakan kondisi where. Nah, untuk penjelasannya saya share screen terlebih dahulu. Nah, untuk tugasnya itu saya akan mempresentasikan untuk bagian N11. Nah, karena sebelumnya itu N10 itu menjelaskan tentang select dan order by. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan yang N11. Nah, where. 11. Di sini yang A, where column string dan numerik. Di sini select, menselect. Di sini soalnya menampilkan customer berasal dari Brazil. Jadi sini select customer yang berasal dari select apapun datanya yang berasal dari tabel customer. Nah, di sini ada kondisi di mana country-nya itu berasal dari Brazil. Nah, untuk menampilkan yang berasal dari Brazil itu country sama dengan kan. Jadi ini untuk apa ya? Country-nya tuh sama dengan Brazil. Jadi hanya terpilih country atau negara Brazil saja. Brazil saja. Nah, jadi sini akan ditampilkan itu customer yang berasal country-nya itu berasal dari Brazil seperti ini. Nah, untuk yang soal selanjutnya itu produk tidak diproduksi lagi. Jadi ini dimana discontinue. Discontinue itu artinya berarti dihentikan. Dihentikan sebanyak satu kali. Kalau satu kali ini berarti dihentikan. Kalau 0 berarti itu masih berlangsung. Coba kita lihat di tabel products, dimana discontinued itu ada yang 1 dan 0. Kalau 1 ini berarti ini sedikit ambigu maknanya. Kemungkinan 1 ini berarti true, dimana discontinued itu berarti produk itu sudah dihentikan. Kemudian yang 0 ini berarti kondisi false, dimana discontinued itu berarti dia sudah masih berlangsung. Nah, untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi berarti kita menselect di mana kondisinya discontinued itu sama dengan 1. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Nah, untuk menampil di sini soal selanjutnya menampilkan ID dari nama perusahaan, kemudian alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada. Jadi di sini ada kondisi di mana company-nya itu berasal dari luar Kanada. Nah, seperti biasa kita select customer ID, company name. Nah, untuk penggabungan kita menggunakan cara seperti ini. Nah, ini akan dipisahkan dengan koma, di mana di sini ada penggabungan dari city, alamat, dan juga country yang kemudian dialaskan sebagai alamat lengkap dari tabel customer. Nah, untuk pengecualian tadi di mana kondisi berasal dari luar Kanada, itu caranya where, memanggil fungsi where, di mana country-nya itu tidak selain Kanada. Nah, ini menggunakan kurang dari dan lebih dari itu berarti bermaksud kecuali, berarti selain country Kanada. Nanti akan menampilkan data-data yang berada di negara-negara di luar Kanada, selain Kanada. Menampilkan data ya. Nah, akan menampilkan seperti ini. Ini adalah data-data di mana company name ini berasal dari luar Kanada. Nah, untuk yang B ini wildcard dan left. Nah, jadi di sini untuk soalnya tampilkan suppliers dan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Sebentar. Layarnya saya cerahkan terlebih dahulu. Oke, terlalu cerah. Nah, di sini kita akan menampilkan suppliers dengan nama perusahaan itu
dengan acuan kata LTD. Jadi di mana itu nanti ada nama perusahaan. Nah, nama perusahaannya ini itu ada mengandung kata LTD, entah itu di belakang, di tengah, atau di depan. Nah, caranya kita itu ini menggunakan kondisi where, di mana atribut company name ini like LTD persen, LTD persen. Nah, ini bermaksud di mana LTD ini bisa berada di ini persennya, berarti setelah LTD ini bisa dilanjut dengan beberapa kata atau tidak, seperti itu. Nah, untuk persen yang di depan ini juga sama. Jadi di depan kata LTD ini ada kata lagi, seperti itu. Nah, makanya untuk agar kita tahu nama perusahaan itu mengandung LTD atau tidak, kita menggunakan cara seperti ini. Jadi persennya itu diletakkan di depan dan di belakang. Nah, dan juga menggunakan fungsi like. Like ini berarti sebuah fungsi di mana tidak memedulikan format dari yang akan dicari, seperti ini. Nah, ini akan menampilkan nama perusahaan-perusahaan yang ada kata LTD-nya. Nah, bagaimana dengan menggunakan like? Like ini berarti memerhatikan format yang akan dicari. Jadi persennya juga akan dicari, seperti itu. Dan besar tingginya huruf juga akan dicari, disesuaikan. Itu menggunakan like. Nah, biar kita tahu ada LTD-nya itu ya, saya menggunakan like di sini. Nah, di sini ada Pavlova LTD, Specially Biscuit LTD, dan ini American LTDA. Kemudian soal selanjutnya menampilkan employee dengan huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, jadi di sini menampilkan employee di mana huruf pertama dari first name itu kondisinya lebih kecil dari huruf pertama dari last name-nya. Di mana kondisinya itu left, jadi sebelah kiri. Jadi huruf awal dari first name satu ini untuk menampilkan huruf pertama dari first name dikurang, itu lebih kecil daripada untuk bagian kiri dari last name, kita akan mengambil satu huruf, seperti itu. Nah, akan menampilkan data-datanya. Jadi penjelasannya F itu kan lebih kecil, urutannya itu setelah gitu. Untuk A itu kan lebih dahulu gitu dalam urutan abjad. Jadi di sini akan menampilkan first name-nya itu lebih kecil daripada last name untuk satu huruf yang pertama. Soal selanjutnya kita menampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya itu dan contact name-nya itu sama. Jadi kita akan ke suppliers, tabel suppliers ini. Nah, di mana company name-nya ini dengan contact name-nya untuk huruf depannya itu sama. Huruf paling depan itu sama. Jadi E ini kan exotic liquids dan Charlotte. Karena ini E dan C itu tidak sama, berarti nanti ini tidak akan ditampilkan. Nah, untuk yang sama itu misal di sini tuh E, di sini juga E. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Untuk yang sini left, berarti kita akan mencari di mana company name itu sebelah kiri. Kita akan mengambil satu huruf untuk yang sama juga untuk yang contact name. Ketika dijalankan, nah, hanya menampilkan satu data, yaitu Mayumis dan Mayumi. Oh no. Nah, di sini untuk huruf awal itu sama-sama M. Nah, itu yang akan ditampilkan. Nanti yang selanjutnya C, where kolom bertipe tanggal. Jadi di sini ketika ada kondisi kolom itu menggunakan tipe tanggal, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, soal yang harus dibacakan ini employees yang masuk ke perusahaan setelah jadi ada kondisi di mana employees itu berada di hire sebuah perusahaan dan itu setelah 10 Desember 1992. Nah, untuk
penulisan kondisinya ini menggunakan where hire date. Kita akan menggunakan atribut hire date kapan employees itu masuk menjadi bekerja di perusahaan tersebut, di mana kondisinya itu lebih dari tanggal tahun 1992 dan bulannya itu Desember dan tahunnya itu 10. Nah, akan dimunculkan 6 data. Oke, untuk selanjutnya menampilkan dari tabel orders. Nah, untuk jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jadi ada di kondisi waktu tanggal di mana kondisi jangka waktu pemesanannya itu dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Jadi bagaimana mencari jangka waktunya? Nah, itu caranya kondisi where di mana tanggal pemesanan ship date dikurangi order date-nya. Jadi ini untuk mengetahui kapan jarak waktunya, ada jarak waktunya. Nah, dikondisikan lebih dari 10 hari maksudnya. Nah, yang ditampilkan ada 142 data. Nah, untuk yang D, or, kondisi or ini atau, jadi kondisi ini ketika ada, misal ada satu data, nah, ketika ada satu data, ini dikondisikan dengan or, dan dengan data lainnya, misalkan atribut ya, ini atribut 1, atribut 2. Nah, jadi ketika ini true, maka ini tidak akan dijalankan. Namun ketika ini true, ini tidak akan dijalankan atau tidak akan ditampilkan. Jadi or ini akan dimaksudkan untuk menampilkan salah satu dari dua atribut ini. Seperti itu. Oke, di sini soalnya menampilkan produk yang discontinuous dengan atau di sini ada kondisi atau di mana produknya itu dihentikan dan juga stoknya itu 0. Jadi di sini kondisinya where kita menselect semua data yang ada di dalam produk di mana kondisinya itu discontinued, dihentikan, atau di sini kita menggunakan fungsi or atau di mana unit stoknya itu 0. Jadi di sini itu akan menampilkan ketika diskonnya itu 0, diskonnya itu 1, itu akan ditampilkan data-datanya, atau di mana atributnya itu unit in stocknya itu 0. Jadi akan menampilkan salah satu. Nah, ini contohnya. Di sini pasti ada yang 0. Nah, padahal di sini ada diskonnya sama dengan 1. Nah, akan ada or. Berarti yang 0 ini pasti unit in stocknya itu 0. Nah, ini unit in stocknya itu 0. Karena kita menggunakan kondisi or. Untuk yang 1, berarti unit in stocknya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk soal selanjutnya menampilkan produk yang reorder levelnya itu kurang dari 10 dan stoknya lebih dari 100. Jadi menselect data apapun, semua data yang dari tabel products di mana kondisinya itu reordernya, atribut reorder levelnya itu kurang dari 10 atau atribut unit stoknya itu lebih dari 100. Jadi ini reorder levelnya itu berada di kondisi kurang dari 10. Jadi akan menampilkan semua data-data yang kurang dari 10. Nah, atau menampilkan unit in stock yang lebih dari 100. Jadi ini akan mengambil salah satu dan tidak dua-duanya, karena or itu hanya mengambil salah satu. Nah, yang ditampilkan apa aja data-datanya? Yang ini deh. Nah, ada 41 data ya. Di sini ada unit in stocknya itu 53, berarti sesuai ya. Tidak, karena unitnya di bawah 100 pasti yang reordernya itu kurang dari 10. Nah ya, di sini reordernya tuh levelnya berada di bawah 10, atau di sini tuh
reordernya lebih dari 10. Nah, pastinya yang true ini unit in stocknya tuh lebih dari 100. Nah, 120. Seperti itu penjelasan untuk yang OR. Oh, di sini ada OR lagi. Di sini menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Nah, di sini ada kondisi ataunya yaitu yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini lebih dari yang bekerja lebih dari 30 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Nah, saya fokuskan untuk yang kondisi ini aja. Caranya kita ekstrak. Di sini kita akan mengambil tahunnya aja karena yang diperintah adalah tahun. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu, kita ambil year-nya, tahunnya aja dari age, selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal hire date. Jadi hire date dikurangi now, tanggal hari ini, di mana kondisinya itu lebih dari 30 tahun. Nah, kita gunakan simbol lebih dari 35. Nah, di sini ada kondisi atau, sesuai perintahnya atau kita menggunakan ekstrak lagi karena kita ingin mengambil tahunnya aja. Di mana usia employee itu kita menggunakan atribut birth date biar kita tahu usianya. Di mana usianya itu diselisihkan dengan tanggal hari ini. Nah, kondisinya itu lebih dari 60. Jadi usianya employee itu lebih dari 60 tahun. Iya. Nah, usianya pasti lebih dari 60 tahun atau mungkin bisa di bawah 50 tahun namun hire date-nya ini di atas 35. Nah, karena tidak ada yang di atas 35 tahun, lebih dari 35 tahun, pasti yang true itu kondisinya adalah usia bakal true semua. Nah, di sini akan kondisinya lebih dari 60 tahun semua. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, employee yang tinggal di London atau Seattle atau Tacoma. Di sini perintahnya menggunakan in. Nah, kok berarti caranya kita select dulu semua data yang di tabel employees where, di mana atribut city dari employee ini tinggal di city mana aja, in. Sesuai perintahnya kita menggunakan in apa aja, London, Seattle, dan Tacoma. Jadi selain menggunakan kita bisa mengetikkan in, fungsi in di sini atau menggunakan or. Nah, di sini akan menampilkan data-data employees yang tinggal di London atau Seattle atau Tacoma. Jadi salah satunya. Kita lihat di sini city-nya ada yang di Seattle, Tacoma, London. Seperti itu. Untuk yang di sini selanjutnya ada N, kondisi N. Jadi N ini saya jelaskan di mana misal gambarannya atribut 1, atribut 2, kita kondisikan dengan N. Nah, jika ini true, maka ini harus true biar kita bisa menampilkan apa yang diinginkan. Jika ini false, maka ini false. Dan tidak bisa jika ini true dan ini false. Itu bakal gak bisa. Hasilnya false. Jadi ralat untuk yang jika false dan false, maka ini hasilnya akan true. Jadi ini gunanya jika kita ingin menampilkan atribut 1 dan juga kita ingin menampilkan atribut 2, yang mana kedua atribut tersebut berada dalam kondisi benar, true. Nah, untuk soalnya ini tampilkan orders yang terjadi di tanggal 25 Desember dan untuk shipnya dikapalkan paling lambat 20 hari. Nah, ini menggunakan fungsi n karena di sini kondisinya harus benar, harus true, dan di sini kondisinya juga harus benar. Kita langsung ke where-nya aja. Di sini setelah 25 Desember tahun 96. Jadi untuk order date. Jadi ini ordernya itu kapan? Setelah, jadi lebih dari tanggal tahun 96, bulan 12 dan 25. Nah, di sini fungsi kita gunakan kondisi n. Jadi ini harus true dan ini juga harus true. Di sini agar menampilkan
jarak ketika pengiriman dengan order date. Itu kita menggunakan CP date dikurangi order date. Kemudian dimana kondisinya itu kurang dari sama dengan 20. Jadi ini maksudnya paling lambat 20 hari setelah order date. Nah, ada berapa data? Ada sekitar 607 data. Nah, untuk selanjutnya produk discontinue stock lebih dari 0. Nah, di sini ada kondisi N lagi di mana discontinue dan juga produknya itu stoknya 0. Jadi dua-duanya itu harus ada itu di saat ditampilkan. Jadi coba saya tampilkan. Nah, untuk discontinue-nya itu 0. Oh, ini 1. Ya, karena discontinue itu berarti barangnya sudah dihentikan. Berarti kondisinya true. Nah, ketika 1 pasti unit in stoknya itu harus lebih dari 0. Nah, ini lebih dari 0 semua. Dan tidak mungkin 0 unit in stoknya. Karena di sini kita menggunakan fungsi N. Fungsi N di sini berarti untuk kondisi yang pertama itu harus true, kondisi kedua berarti juga harus true, seperti itu. Untuk soal selanjutnya, produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, di sini sama. Untuk yang cara menampilkan ID genap, kita menggunakan modulus. Modulus 2. Jadi contohnya kita ingin menampilkan ID 4. Berarti ID 4 ini kalau dibagi habis dibagi 2, maka mana nanti hasilnya adalah 0. Habis dibagi 2. Jadi 4 ini dibagi 2 lagi, itu akan menghasilkan 0. Nah, kita menggunakan modulus 2 berarti seperti itu untuk menampilkan ID-ID yang genap. Nah, bagaimana kalau yang coba saya tampilkan dulu ya. Bagaimana untuk menampilkan yang ganjil? Ntar lagi saya jelaskan. Nah, ini akan menampilkan ID-ID yang genap. Nah, ini N. Kalau sini genap pasti unit price-nya itu lebih dari 5 unit price. Nah, lebih dari 5 semua karena kondisinya dua-duanya true. Untuk yang ganjil kita menggunakan kondisi selain seperti ini. Berarti selain ganjil berarti otomatis selain genap berarti otomatis ganjil semua di sini. Nah, karena perintahnya genap, saya ubah lagi menjadi genap. Nah, dimana kondisinya itu genap. Untuk soal selanjutnya, produk dengan harganya 5 sampai 10. Nah, ini gunakan between, jadi di antara 5 sampai 10. Nah, selain menggunakan between, kita bisa menggunakan yang agak lebih panjang mungkin lebih. Namun dengan menggunakan between ini lebih simpel. Jadi di mana select dari tabel produk, di mana kondisinya unit price ini tapi di antara 5 dan 5 dan 10. Kita lihat ke unit price. Jadi 10 sampai 5. Jadi nggak mungkin hasilnya itu di atas 10 atau di bawah 5. Atau kita bisa menggunakan ini. Nah, ini saya mencoba-coba, namun hasilnya tetap sama, 12 data yang ditampilkan. Nah, namun di sini menggunakan between berarti kita menggunakan yang ini saja. Saya akan menggunakan yang between. Karena between akan lebih simple. Selanjutnya di sini ada gabungan AND dan OR. Jadi menurunkan kondisi AND, ada kondisi OR juga di dalam sebuah permasalahan. Nah, contohnya permasalahan untuk menampilkan order yang terjadi 25 Desember yang harus dikapalkan 25 hari. Nah, ini N dan N. Jadi ada gabungan N dan N lagi di dalam suatu permasalahan. Nah, menampilkan order yang tanggal 25 Desember 96 ini caranya order date itu lebih dari tanggal 25 Desember 96 dan kondisi N di mana harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Jadi begini, jadi sini shipment date dikurangi order date, selisihnya dengan kondisi lebih dari 20 hari hingga kurang dari 30 hari. Nah, ini kurang dari sama dengan 30 hari. Nah, maka menampilkan 44 data di mana kondisinya seperti ini. Setelah 25 Desember dan harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan.
setelah order date. Kemudian di sini ada order date, ada soal menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia. Di sini ada kondisi OR. Dan juga di sini ada kondisi M pada 25 Desember. Nah, untuk kondisi OR yang Brazil atau Italia, jadi atribut ship country ini disama dengan Brazil. Jadi ini string Brazil dan string Italia. Jadi kondisinya di sini akan dieksekusi terlebih dahulu dalam satu apa namanya, dalam kurung. Jadi datanya nanti akan dicari Brazil atau Italia. Nah, misal Brazil nih, kemudian nanti di end kan ship date-nya kapan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kondisi ship date pada dikapalkan pada kapan, yaitu di sini 25 sampai 96 sampai 25 Desember 97. Caranya itu menggunakan atribut ship date di mana lebih dari tanggal 25/96 dikondisikan dengan N, di mana lebih dari tahun 97. Nah, akan menampilkan 53 data. Nah, di sini ada soal lagi. Oh ya, di sini saya menjelaskan. Jadi ya, selain ada cara lebih simpelnya seperti yang sebelumnya, di sini menggunakan between. Jadi kita bisa menggunakan between. Untuk yang soal yang menampilkan ke Brazil atau ke Italia ini, jadi di ship date di antara tanggal 25 Desember tahun 96 hingga 25 Desember tahun 97 kita bisa menggunakan between di sini. Between ini kondisi tanggalnya berapa dan kondisi tanggalnya berapa sampai berapa, seperti itu. Hasilnya sama saja. Coba saya jalankan 53 data. Dan ini 53 data, namun lebih simpel yang bagian bawah. Karena kita tidak perlu menuliskan ulang atribut ini lagi. Kemudian untuk soal yang paling akhir itu menampilkan employee, di mana employee tersebut berasal dari Seattle atau New York. Di sini ada kondisi N dan OR. Di sini OR, di sini ada kondisi berusia, kondisi N berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, caranya kita men-select dari tabel employees, from employees, di mana kondisinya where, fungsi kita memiliki fungsi where, kemudian di mana employee ini berada di city mana, yaitu Seattle atau New York. Ini nanti akan dipilih di mana ini. Jika ini true, maka ini false. Mungkin nanti kita datanya akan mencari data yang di Seattle itu employee siapa aja, seperti itu. Nah, kemudian dikondisikan dengan N, karena di sini kita akan setelah kondisi atau OR, ini juga ada kondisi N, di mana employee itu tersebut berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, untuk menampilkan usia kita menggunakan sama seperti yang tadi, extract. Kita akan mengekstrak year. Kita akan mengambil tahunnya saja karena diperintah, soalnya kita menampilkan tahun. Tahun di mana dari H ini selisih tanggal sekarang dengan selisihnya birthdate dari atribut tanggal lahir dari employee, di mana kondisinya itu lebih dari sama dengan 50. Jadi kondisinya ini ketika usianya itu lebih dari 50 dan usianya itu kurang dari 60. Berarti kalau kita simpulkan itu usianya di bawah itu 50 dan paling atas itu 60. Jadi dibatasi oleh 50 dan 60 seperti itu. Kita jalankan. Nah, di sini tidak ada data yang akan muncul karena memang tidak ada data untuk kondisi di mana city itu antara Seattle atau New York dan usianya itu di antara 50 sampai 60 itu ketika ingin ditampilkan ternyata memang tidak ada data di tabel employees ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang
tidak enak di hati para penonton. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf, dan saya perkenal lagi Anduzam Haririan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.